Tahukah kalian, ternyata air ini memiliki bentuk loh. Ternyata molekul H2O ini memiliki bentuk seperti ini. Yuk kita simak materinya. Perkenalkan, saya Rifki Nurhidayati dengan NPM 2213023003. Tahukah kalian apa itu domain elektron? Domain elektron merupakan kedudukan elektron atau yang sering dikenal sebagai daerah keberadaan elektron, di mana untuk mengetahui domain elektron dalam suatu molekul, maka kita harus terlebih dahulu mengenal struktur Lewisnya. Setelah itu, baru kemudian mengikuti aturan di mana setiap elektron ikatan ada ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, atau ikatan rangkap 3 merupakan satu domain, dan setiap pasangan elektron bebas merupakan satu domain. Oke, baiklah adik-adik. Selanjutnya kita akan memasuki bentuk-bentuk molekul. Apa sih bentuk-bentuk molekul itu? Nih, kakak jelasin ya. Bentuk-bentuk molekul adalah gambaran posisi atom-atom dalam ruang 3 dimensi dan besarnya sudut ikatan dalam ikatan kovalen molekul. Nah, bentuk molekul dapat dijelaskan berdasarkan teori FSEPR. Teori ini didasarkan pada gagasan pasangan elektron ikatan atau PEI dan pasangan elektron bebas atau PEB di sekitar atom pusat. Nah, beberapa bentuk molekul dasar yaitu ada bentuk linear, trigonal, seperti gambar berikut. Ada trigonal piramidal, tetrahedral, trigonal bipiramidal, dan oktahedral. Lalu, apa sih gunanya bentuk molekul? Bentuk molekul ini berguna dalam pemahaman kimia organik, kimia anorganik, dan berbagai aplikasi di dunia nyata. Oke, baik. Saya Anggraini Dwi Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk molekul itu mengenai bentuk linear. Nah, sebagai permulaan, tahukah kalian jika ikan itu mengeluarkan gelembung CO2 ketika mereka bernafas di dalam air. Nah, ketika kita lihat gelembung-gelembung CO2 ini memiliki bentuk yang linear atau lurus, di mana atom C ini mengikat dua atom O. Bentuk linear ini itu memiliki sudut sebesar 180 derajat dengan panjang ikatan antara C ke O itu sebesar 1,367 Armstrong dengan rumus umum AX2, di mana PEI-nya ini adalah 2 dan tidak memiliki PEB. Kemudian contohnya itu adalah karbon dioksida atau CO2. Berikutnya adalah bentuk molekul air atau bentuk molekul H2O. Air yang kita minum itu tidak terlihat bentuknya karena bentuk dari air itu adalah bentuk submikroskopik. Bentuk air sendiri itu adalah bentuk seperti huruf V. Nah, di mana O ini sebagai atom pusatnya yang mengikat dua atom hidrogen. Bentuk V ini sendiri itu memiliki sudut 104,5 derajat dengan panjang ikatan antara H ke O itu 0,969 Armstrong. Bentuk V itu memiliki pasangan elektron ikat 2, yaitu O yang mengikat H pertama dan O yang mengikat H kedua dengan pasangan elektron bebas 2. Maka demikian rumus umum dari bentuk V ini adalah AX2E2, di mana AX ini menyatakan pasangan elektron ikat dan E ini menyatakan pasangan elektron bebas.
Baik, masih dengan bentuk-bentuk molekul. Pada slide ini ada bentuk molekul linier dan bentuk V, di mana bentuk V dicontohkan dengan SO2 atau sulfur dioksida, di mana memiliki atom pusat dengan PeI2 dan PeP1 sehingga membentuk V dengan pasangan elektron bebas satu di atas. Dan untuk linier dicontohkan dengan xenon difluorida, di mana memiliki atom pusat dengan PeI2 dan PeP3 sehingga membentuk bentuk linier di mana terdapat PeP3 di sebelah kanan dan kirinya. Terdapat 3 bentuk molekul, yaitu pertama ada trigonal planar, trigonal piramid, dan bentuk T. Yang pertama ada trigonal planar ini terjadi ketika ada 3 daerah densitas elektron di sekitar atom pusat yang semuanya adalah pasangan ikatan. Nah, contoh dari PowerPoint ini ada boron trifluorida atau BF3. Nah, di mana bentuk molekulnya itu atom pusat berada di tengah dengan 3 atom lain tersusun di sudut-sudut sepertiga sama sisi. Nah, semua atom berada dalam satu bidang atau planar. Nah, sudut ikatannya itu 120 derajat. Lalu yang kedua ada trigonal piramid. Nah, terjadi ketika 4 daerah densitas elektron atau 3 pasangan ikatan dan 1 pasangan elektron bebas. Nah, contoh molekulnya ini ada amonia atau NH3. Nah, dengan sudut ikatan 107. Lalu yang terakhir ada bentuk T. Nah, di mana terjadi ketika 5 daerah densitas elektron di sekitar atom pusat atau 3 pasangan ikatan dan 2 pasangan elektron bebas. Contoh molekulnya di sini ada klor trifluorida atau ClF3, di mana pasangan elektron bebas menempati 2 pasangan elektron bebas menempati 2 posisi ekuatorial dalam struktur bipiramida trigonal sehingga 3 atom ikatan tersisa membentuk bentuk huruf T, di mana sudut ikatannya itu 90 derajat. Nah, masing-masing bentuk ini ditentukan oleh teori VSEPR, di mana valence shell electron pair repulsion, yang menyatakan bahwa pasangan elektron akan mengatur diri mereka untuk meminimalkan tolakan di antara mereka. Trigonal bipiramida, kemudian ada tetragonal piramida, dan juga ada oktahedral, di mana bentuk-bentuk ini dapat diprediksi menggunakan teori VSEPR atau valence shell electron pair repulsion. Yang pertama ada trigonal bipiramida atau AX6 yang memiliki geometri unik dengan sudut ikatan sebesar 90 derajat dan juga 120 derajat. Contohnya adalah molekul SF6 atau sulfur heksafluorida, di mana bentuk ini terbentuk karena ikatan antar pasangan elektron ikatan yang berusaha sejauh mungkin satu sama lain. Kemudian ada tetragonal piramida atau AX5 yang merupakan turunan dari bentuk piramida trigonal. Nah, adanya pasangan elektron bebas pada atom pusat menyebabkan salah satu posisi ekuator tidak terisi oleh atom lain, sehingga bentuknya menjadi seperti piramida dengan alas persegi. Contohnya adalah molekul fosfor pentaklorida atau yang biasa dikenal dengan PCl5. Kemudian yang terakhir ada oktahedral atau AX5E yang memiliki bentuk yang sangat simetris. Namun, keberadaan pasangan elektron bebas pada atom pusat menyebabkan bentuknya sedikit terdistorsi. Contohnya adalah molekul iodium pentafluorida atau IF5. Pasangan elektron bebas ini menempati posisi aksial, sehingga bentuk molekulnya menjadi seperti piramida segi 4.